Setelah chapter 247 kemarin Higuruma telah kalah, dia langsung memberikan pedang eksekusinya kepada Yuji. Dan chapter tersebut diakhiri dengan Yuji yang langsung mencoba menusuk Sukuna dengan pedang tersebut. Nah, pada chapter terbaru kali ini, apakah Yuji berhasil mengenai Sukuna dengan pedang eksekusinya? Berikut kita akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 248 yang masih berjudul Inhuman Makyo Shinjuku Shoudon part 20. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapatkan info terbaru dari video kami. Di awal chapter ini, setelah Yuji mendapatkan pedang eksekusi dan mencoba menyerang Sukuna dari belakang, ternyata serangannya gagal dan berhasil dihindari oleh Sukuna dengan cepat. Dan karena serangannya gagal, seketika pedang eksekusi Higuruma langsung lenyap dan membuat Yuji terkejut, yang mana berarti Higuruma telah mati. Tapi tanpa memberi waktu, Sukuna dengan cepat langsung kembali menyerang Yuji Itadori dengan tinjunya. Dan di situ Yuji berhasil menahan serangannya menggunakan tangan dan kakinya, walaupun dirinya tetap terlempar akibat ditendang oleh Sukuna. Tapi lagi-lagi Sukuna tanpa memberi waktu untuk Yuji, setelah menendangnya, dia langsung melemparkan tebasan ke Yuji. Dan walaupun dia berusaha menangkisnya, namun serangannya tetap membuatnya terdorong dan terluka pada perutnya. Pada saat itu, sambil terdiam, Sukuna bergumam. Dia mengatakan menyayangkan senjatanya yang telah hilang karena Higuruma sudah mati setelah mengambil senjatanya, yaitu senjata Kamutoke. Dan juga pada saat itu, Sukuna juga menyadari bahwa perut Yuji yang terkena tebasan sudah sembuh total dengan teknik kutukan pembalik. Lalu, masih di saat yang sama, di sisi lain, tiba-tiba Ui dan Kirara datang untuk mengambil mayat Higuruma. Di sini Sukuna yang melihat hal tersebut sudah menduga bahwa bocah yang dipanggil Ui memiliki teknik kutukan teleportasi. Dan karena itu Sukuna semakin percaya bahwa alasan hilangnya mayat Gojo adalah karena ulah Ui dan Kirara. Lalu sambil bergumam dengan situasi yang terjadi pada Yuji dan penyihir teleportasi, di sini Sukuna merasa bahwa mereka membawa penyihir yang terluka akibat serangannya dan membawanya kepada penyihir wanita yang bisa menggunakan teknik kutukan pembalik, yaitu Shoko, temannya dari Gojo. Tapi Sukuna juga merasa ragu akan aksi para penyihir yang menyembuhkan penyihir lainnya. Karena sebenarnya, efisiensi dalam menyembuhkan orang lain itu kurang dari setengahnya daripada menyembuhkan dirinya sendiri. Artinya, para penyihir hanya bisa menyembuhkan orang lain menggunakan kekuatan sepertiga dari teknik kutukan pembaliknya. Dan karena itu, Sukuna merasa tidak khawatir akan aksi mereka yang membawa para penyihir yang terluka untuk disembuhkan. Karena sebenarnya, teknik kutukan pembalik milik Shoko itu tidak lebih kuat dan tidak lebih baik dari teknik kutukan pembalik milik Sukuna dan Gojo. Setelah itu, saat Sukuna menyadari Yuji yang benar-benar pulih sepenuhnya dari luka tebasan, Sukuna merasa bahwa dalam sebulan ini Yuji sudah bisa menggunakan teknik kutukan pembalik dan juga peningkatan tubuh dan peningkatan energi terkutuk. Lalu, masih dengan santainya sambil menunggu Yuji, Sukuna berpikir bahwa mungkin hidangan utama dalam pertempuran dirinya yang juga bisa menghiburnya adalah bocah dengan roh terkutuk, atau mungkin bisa dikatakan dia adalah Yuta. Tapi selain itu, walaupun Sukuna merasa dirinya bisa menikmati pertarungan melawan Yuji, entah mengapa dia juga merasa kesal. Di sisi lain, Yuji yang melihat Sukuna terdiam melamun merasa bingung terhadapnya. Di sini masih melamun, Sukuna terus bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa apakah sekarang dirinya bingung karena Higuruma telah mati dan tidak ada yang bisa menghiburnya. Bahkan Sukuna juga merasa tidak pernah berpikir untuk dirinya dipuaskan oleh seseorang dalam pertarungan, karena di matanya orang lain hanyalah sesuatu untuk mengisi kebosanannya saja dengan bertarung. Dan Sukuna hanya akan membunuh bagi siapapun yang mengganggunya dalam memakan. Namun menurutnya, jika orang tersebut asik untuk diajak bertarung, maka dirinya akan ikut bermain dalam pertarungannya. Dan itu hanya untuk mengisi kebosanannya saja sampai dirinya mati. Lalu kemudian masih dalam lamunan Sukuna, sambil mengingat percakapannya dengan Jogo di alam bawah sadar Jogo, Sukuna berkata bahwa yang kurang dari dirinya adalah rasa haus untuk mengenali cita-cita, karena dirinya hanya hidup dalam batasannya sendiri, dan jika hal itu tidak terukur, maka itu adalah masalah orang lain. Karena itu, Sukuna tidak pernah memikirkan hal itu, yaitu tentang cita-cita dan sebuah harapan yang lebih dari sekedar kehidupannya.
Dan Sukuna juga yakin bahwa cita-cita orang-orang di sekelilingnya saat ini adalah untuk membunuhnya. Lalu, masih bergumam sambil menunggu Yuji pulih dengan teknik kutukan pembaliknya, Sukuna bertanya-tanya pada dirinya mengapa dia merasa kesal saat melihat orang mati demi mewujudkan cita-citanya, yang mana ini adalah cita-cita dalam membunuh Sukuna. Padahal dirinya sudah melihat banyak hal seperti itu 1000 tahun yang lalu. Karena itu Sukuna bertanya apakah sekarang dirinya telah berubah setelah 1000 tahun. Namun Sukuna tetap menganggap kalau itu adalah masa lalu, dan lawan yang dilawannya sekarang adalah berbeda. Dan masih terus melamun di hadapan Yuji yang sedang bersiap-siap bertarung, Sukuna berpikir bahwa dia penasaran mengapa dia sangat kesal ketika melihat orang lain berusaha memenuhi cita-cita mereka, seperti melihat Yuji sekarang ini. Dan pasalnya, ia melihat adanya persamaan dengan peristiwa yang terjadi 1000 tahun lalu. Sukuna menyadari bahwa perasaan itu muncul setelah dia bertemu Yuji. Dan di sini Sukuna merasa kesal lagi. Sukuna memahami Yuji setelah hidup berdampingan dengan satu tubuh dengannya dan mengenalinya. Dan tak peduli berapa kali dirinya membuat Yuji putus asa, tetapi dia tetap kembali lagi dengan tegar. Dan karena itu Sukuna merasa kesal akan Yuji dan merasa jika Yuji memiliki cita-cita yang tidak kenal akan lelah dalam hidupnya. Dan sambil tatap menatap dengan Yuji, Sukuna beranggapan bahwa makhluk yang jauh lebih lemah darinya hanya bisa menandinginya dalam aspek berpegang teguh pada cita-citanya saja. Dan walaupun begitu, itu tetap mengganggunya. Namun Sukuna mengartikan bahwa hidupnya ini terlalu besar, makanya dirinya tidak memiliki cita-cita, bahkan merasa menjadi manusia yang membenci hal tersebut. Lalu setelah itu, tiba-tiba sesuatu cahaya pun muncul dari atas Sukuna. Dan di sini Sukuna mengatakan dengan bangganya bahwa semua itu bukan karena kebetulan semata. Maka dari itu pastinya dirinya akan memilih untuk menghancurkan cita-cita Itadori Yuji. Setelah itu, di tengah kemunculan benda cahaya tersebut di dekat Sukuna, tiba-tiba Kogane muncul dan membuat terkejut Kusakabe serta Ino yang melihatnya. Dan ternyata di sini setelah kekalahan Kenjaku dari Yuta di tempat lain, Kogane langsung menambahkan sebuah aturan baru ke dalam Culling Game, yang mana aturan tersebut diciptakan oleh Kenjaku sebelum dia menghilang atau mati. Yang mana aturannya adalah Sukuna beserta Megumi Fushiguro yang dikendalikannya akan memiliki wewenang untuk mengaktifkan penggabungan ekstrim antara manusia di Jepang dengan Tengen. Kemudian benda yang bercahaya yang muncul di dekat Sukuna, Sukuna langsung memakannya. Di sisi lain, Kusakabe yang menyadarinya, dia menganggap bahwa semua ini adalah rencana cadangan Kenjaku. Dan karena itu Kusakabe merasa kalau penyergapan yang dilakukan Yuta telah berhasil dan mengalahkan Kenjaku, sehingga rencana cadangan Kenjaku aktif otomatis. Tapi selain itu, walaupun Sukuna memberikan wewenang untuk menggabungkan seluruh manusia di Jepang dengan Tengen, Kusakabe berpikir sendiri bahwa Sukuna jauh lebih baik ketimbang Kenjaku. Alasannya, Sukuna mungkin tidak akan melakukan terorisme kutukan hanya karena rasa penasaran semata. Selain itu, Kusakabe mulai merasa takut atas kejadian ini. Kemudian, setelah menelan sebuah pil, Sukuna pun kembali bersiap-siap untuk bertarung dengan Yuji. Di sini dia berkata bahwa pertama, dia akan membunuh para penyihir termasuk Yuji. Setelah itu membunuh semua pemain di Culling Game. Selain itu, Sukuna juga berkata kalau tindakan selanjutnya mungkin akan bergantung pada hasil antara penggabungan Tengen, dan mungkin dirinya akan bermain dengan gabungan dari manusia dengan Tengen tersebut. Tapi di tengah percakapan tersebut, tiba-tiba Yuta pun muncul dan menyerang Sukuna. Di sini mereka langsung beradu serangan, dan sambil bertarung Sukuna memperingati Yuta untuk terus berjuang melawannya. Karena jika Yuta tidak bisa membunuhnya, maka orang-orang di dekatnya dan orang-orang yang ingin dilindunginya semuanya akan mati oleh Sukuna. Kemudian pada saat itu Rika yang mendengar omongan Sukuna, dia langsung keluar menyerang Sukuna karena telah mengancam Yuta. Namun dari serangan Rika tersebut, Sukuna dengan tersenyum masih bisa bertahan dengan mudah dan merasa senang karena Ratu Kutukan sudah tiba. Yang mana pertarungan ini akan menjadi pertarungan antara Raja Kutukan melawan Ratu Kutukan. Nah, selain daripada itu, untuk pengumuman chapter minggu depan, manga Jujutsu Kaisen akan libur kembali dan mungkin akan dirilis di minggu berikutnya pada awal bulan Februari.
Dan demikian adalah pembahasan mengenai manga Jujutsu Kaisen chapter 248 yang berjudul Inhuman Makyo Shinjuku Shodown Part 20. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.